Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas 4 poin dalam video ini. Yang pertama mengenai agen manusia, yang kedua mengenai efekasi diri, yang ketiga agen fungsi, dan yang keempat adalah efekasi kolektif. Selamat menyaksikan. Hai, saya akan menjelaskan materi tentang keagenan manusia. Jadi, keagenan manusia atau human agency merupakan esensi kemanusiaan. Teori kognitif sosial mengambil sudut pandang keagenan terhadap kepribadian. Artinya, manusia memiliki kapasitas untuk melatih kendali atas hidupnya. Bandura meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang sanggup mengatur dirinya, proaktif, reflektif, dan mengorganisasi diri, dan juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi tindakan mereka sendiri demi menghasilkan apa yang diinginkan. Baik, selanjutnya agensi manusia juga memiliki beberapa aspek-aspek. Di antaranya ada empat aspek. Yang pertama, aspek intensionalitas. Jadi, aspek intensionalitas merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara bertujuan untuk meliputi adanya perencanaan, tetapi juga meliputi tindakan. Jadi, maksudnya hal tersebut tidak hanya sebuah ekspektasi atau prediksi saja, tetapi juga harus adanya yang namanya tindakan. Contoh lebih simpelnya itu kalau misalnya kita mau menjadi seorang dokter, itu pastinya sebelum menjadi seorang dokter itu kita sudah membuat sebuah rencana untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya mau jadi dokter, oh iya, saya mau jadi dokter, tetapi kita juga harus ada tindakan supaya bisa menjadi dokter. Aspek kedua ada visi. Pasti dalam setiap kehidupan manusia, mereka mempunyai visi untuk menentukan tujuan mereka ke depannya. Pada dasarnya, visi merupakan serangkaian kata yang digunakan seseorang untuk menggapai impian mereka. Yang ketiga ada aspek reaktivitas diri. Manusia mempunyai batasan dalam proses memotivasi dan meregulasi tindakan mereka. Manusia tidak hanya menentukan pilihan, tetapi juga mereka memonitor kemajuan untuk menentukan pilihan. Yang terakhir ada refleksi diri. Manusia adalah penilai dari bagaimana mereka berfungsi. Mereka juga dapat memikirkan serta mengevaluasi motivasi, nilai, serta tujuan hidup mereka. Mereka juga dapat mengevaluasi dampak dari perbuatan orang lain kepada mereka. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu efikasi diri dan pengertian secara singkatnya. Nah, efikasi diri merupakan keyakinan seseorang terhadap dalam kemampuan dirinya sendiri, di mana seseorang itu menyadari akan potensi yang kuat dalam diri dia sendiri untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungannya. Nah, efikasi diri bukan merupakan ekspektasi dari hasil tindakan kita, melainkan Bandura membedakan antara ekspektasi mengenai efikasi dan ekspektasi itu sendiri. Terima kasih. Jadi baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang self-efficacy atau efikasi diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi efikasi diri. Efikasi personal didapatkan, ditingkatkan, atau berkurang menjadi salah satu atau kombinasi dari 4 sumber. Sumber yang pertama tentang pengalaman menguasai sesuatu atau mastery experience. Yang kedua, modeling sosial. Yang ketiga, persuasif sosial. Yang keempat, kondisi fisik emosional. Dengan setiap metodenya, informasi mengenai diri sendiri dan lingkungan akan diproses secara kognitif
dan bersama-sama dengan kumpulan pengalaman sebelumnya akan mengubah persepsi mengenai efikasi diri. Yang pertama adalah pengalaman menguasai sesuatu. Sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri adalah pengalaman mengenai sesuatu, yaitu tentang performa masa lalu. Secara umum, performa yang berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan, dan hal ini mempunyai 6 dampak, yaitu meningkatkan efikasi diri secara proporsional, tugas dapat diselesaikan dengan baik, menurunnya kegagalan tidak menimbulkan emosi, kegagalan mengukuhkan rasa menguasai diri, dan kegagalan yang terjadi mempunyai dampak sedikit. Yang kedua, tentang modeling sosial. Modeling sosial yaitu vicarious experience. Secara umum, dampak dari modeling sosial ini tidak sekuat dampak yang diberikan oleh performa pribadi dalam meningkatkan level efikasi diri, tapi mempunyai dampak yang kuat saat memperhatikan penurunan efikasi diri. Yang ketiga ada persuasi sosial. Dampak dari sumber ini cukup terbatas, tetapi di bawah kondisi yang tepat, persuasi diri orang lain dapat meningkatkan dan menurunkan efikasi diri. Yang berikut tentang kondisi fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa saat orang mengalami ketakutan yang kuat dan kecemasan atau tingkat stres yang tinggi. Kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri, yaitu pengalaman menguasai sesuatu, modeling sosial, persuasi sosial, dan kondisi fisik emosional. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proksi agensi atau agen proksi. Proksi di sini meliputi kontrol yang tidak langsung atas kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bandura mengatakan bahwa tidak ada orang yang mempunyai waktu, energi, dan sumber daya untuk dapat menguasai semua aspek kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi dengan sukses, seharusnya mereka tuh melibatkan kombinasi ketergantungan pada agen proksi dalam beberapa area fungsi. Dalam masyarakat Amerika modern saja, manusia akan mendekati keputusan apabila hanya bergantung pada pencapaian pribadi untuk dapat mengelola hidupnya. Kebanyakan orang tidak mempunyai efikasi personal untuk memperbaiki pendingin ruangan, kamera mereka, atau mobil mereka. Akan tetapi melalui agen proksi, mereka dapat mencapai tujuan dengan bergantung pada orang lain untuk memperbaiki objek-objek tersebut. Manusia di sini berusaha untuk mengubah kehidupan mereka sehari-hari dengan menghubungi representasi mereka dalam kongres atau orang-orang berpengaruh lainnya, mencari mentor yang dapat membantu mereka belajar keterampilan yang berguna, menyewa tetangga yang masih muda untuk memotong rumput halaman mereka, bergantung pada layanan berita internasional untuk mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi, mempertahankan pengacara mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum mereka, dan lain sebagainya. Oke, yang menyangkut dengan kelemahan dari agen proksi atau proksi agensi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bill Onim Neolaka. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh teman saya, yaitu tentang agen proksi. Kelemahan dari agen proksi mempunyai sisi kelemahan dengan bergantung terlalu banyak terhadap potensi dan kekuatan orang lain. Seseorang dapat menjadi bergantung terhadap pasangan untuk mengatur rumah tangga. Anak-anak berusia remaja akhir atau dewasa muda dapat berharap orang tua mereka untuk
merawat mereka. Dan penduduk dapat mulai bergantung pada pemerintah untuk menyediakan kebutuhan mereka. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang efikasi kolektif. Di sini Bandura memperlihatkan perbedaan budaya dapat mengakibatkan yang pertama perbedaan efikasi kolektif. Contohnya di Amerika budaya individualitas dan di Cina budaya kolektivitas. Yang kedua bekerja dengan lebih giat di bawah sistem yang berbeda. Contohnya di Amerika efikasi diri yang lebih tinggi dan bekerja lebih giat di bawah sistem yang berorientasi dalam individualitas. Sedangkan di Cina efikasi kolektivitas dan bekerja yang lebih baik di bawah sistem yang berorientasi dalam kelompok. Berikut faktor yang melemahkan efikasi kolektif. Yang pertama, manusia hidup di dunia bersifat transnasional, artinya setiap kejadian yang terjadi di satu negara dapat mempengaruhi negara lainnya. Contoh perusakan hutan Amazon dan penipisan lapisan ozon. Yang berikutnya, teknologi zaman sekarang yang tidak dimengerti atau dipercaya dapat dikontrol manusia. Contohnya di masa lalu, setiap pengendara percaya bahwa mereka dapat menjaga dan memperbaiki kendaraan mereka, tetapi zaman sekarang mobil-mobil modern yang rusak pun tidak dapat diperbaiki oleh mekanisme yang berkemampuan sedang. Yang ketiga yaitu mesin-mesin sosial yang kompleks dengan tinjauan birokrasi yang menghambat perubahan sosial, dalam artian bahwa orang yang berusaha merubah struktur birokrasi seringkali putus asa karena kegagalan. Yang keempat yaitu jangkauan dan besaran dari permasalahan manusia yang luar biasa. Contohnya masalah global seperti kemiskinan, kelebihan populasi, kriminalitas, peperangan, dan lain-lain yang membuat manusia tidak berdaya. Terima kasih. Oke, apa itu efikasi kolektif? Efikasi kolektif itu adalah kepercayaan atau keyakinan orang-orang bahwa usaha yang telah mereka lakukan akan mencapai hasil yang diinginkan kelompok. Nah, Bandura menggunakan teknik pendekatan untuk mengukur efikasi kolektif. Poin yang pertama adalah dengan mengombinasikan evaluasi individualis dengan kemampuan pribadi dua anggota untuk mengetahui perilaku yang dapat menguntungkan kelompok. Contohnya, para pemain drama ketika ingin memerankan peran mereka dengan baik, mereka harus menaruh kepercayaan pada kemampuan pribadi mereka untuk menghasilkan efikasi kolektif yang tinggi. Nah, poin yang kedua adalah dengan mengukur kepercayaan setiap individu untuk mengetahui kemampuan kelompok. Contohnya, seorang pemain baseball punya kepercayaan yang rendah kepada rekan-rekan setimnya, tetapi ia punya kepercayaan yang tinggi kepada timnya, bahwa timnya mampu menunjukkan atau memberikan performa yang cukup baik. Nah, Bandura juga mengatakan bahwa efikasi kolektif itu tidak hanya diukur dengan pengetahuan, kemampuan, atau keahlian setiap individu, tetapi diukur juga dengan keyakinan setiap individu bahwa seberapa mereka mampu untuk yakin kepada diri mereka bahwa mereka mampu bekerja secara terkoordinasi dan interaktif. Nah, Bandura juga mengatakan bahwa manusia mungkin memiliki efikasi personal yang tinggi, tetapi mungkin juga memiliki efikasi kolektif yang rendah. Contohnya, seorang wanita yang efikasi personalnya itu tinggi, menginginkan kehidupan yang sehat, tapi efikasi kolektifnya itu rendah, bahwa ia mampu mengurangi kadar polusi lingkungan atau mampu mengurangi penyebaran
penyebaran virus yang menular. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Hope you enjoy with our video.